Jepang sedang merangkul kemunduran 20 tahun. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Jepang mencapai puncak pertumbuhan ekonominya pada tahun 1995 dengan PDB sebesar 5,5 triliun dolar. Saat itu, PDB China hanya sekitar 730 miliar dolar. Namun, setelah efek perjanjian Plaza Accord mulai memainkan sihirnya, Jepang secara resmi memasuki 3 dekade yang hilang. Total 5,5 triliun dolar telah menjadi batas plafon PDB Jepang sampai hari ini. Pada tahun 2021, total PDB Jepang telah jatuh sampai 4,94 triliun dolar. Berarti dibandingkan dengan 26 tahun yang lalu, ekonomi Jepang telah jatuh lebih dari 10%. Sejak tahun 1990, Jepang telah melewati 3 dekade yang hilang. Bagaimana dengan masa depannya nanti? Jawabannya, kemunduran 20 tahun ke belakang. Dalam 1 tahun terakhir, mata uang yen telah terdepresiasi 38% terhadap dolar Amerika pada level tertinggi, dengan tren penurunan terus berlanjut. Jepang yang selalu mengadopsi sistem ekonomi bebas tanpa pengawasan atas valuta asing, tampaknya tidak bisa duduk diam lagi hari ini. Pada tanggal 22 September, Kementerian Keuangan Jepang turun tangan di pasar valuta asing, membeli yen dan membuang dolar untuk mencegah yen terdepresiasi lebih lanjut. Ini adalah pertama kalinya pemerintah Jepang melakukan intervensi pasar valuta asing dalam beberapa dekade. Ini juga satu-satunya usaha yang dapat dilakukan Jepang, walau hasilnya tetap nihil. The Fed akan terus menaikkan suku bunga dan depresiasi yen terhadap dolar berkemungkinan melebihi 40%. Pengurangan produksi mobil Jepang mungkin akan mendorong PDB Jepang di bawah 4 triliun tahun ini. Berkat dukungan Amerika Serikat sejak tahun 1968, Jepang berhasil menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia selama 42 tahun. Sampai pada tahun 2010, agregat ekonomi China berhasil menyalip Jepang menjadi posisi terbesar kedua dunia. Ada banyak alasan mengapa Jepang bisa menjadi seperti hari ini, dan hampir setiap alasan tidak dapat dilawan. Misalnya, kenaikan suku bunga yang tak terhindarkan oleh The Fed. Karena Jepang akan selalu menjadi yang pertama disembelih oleh Amerika Serikat untuk kepentingannya. Sejak krisis keuangan 2008, The Fed telah mempertahankan suku bunga yang sangat rendah, memuncak pada 2,5%, tetapi sebagian besar waktu suku bunga di bawah 1%. Apalagi sejak merebaknya epidemi tahun 2020, The Fed telah mendorong suku bunga ke 0% tanpa batas waktu. Suku bunga rendah berarti tidak ada bunga untuk mendapatkan pinjaman di bank, setara dengan meminjam uang tanpa biaya. Sehingga semua bank dan lembaga keuangan harus aktif mencari peluang investasi. Sejalan dengan masifnya pencetakan dolar semaunya, dolar Amerika telah menjadi kertas hijau tak berharga membanjiri dunia, terutama pasar komoditas dan pasar saham Amerika. Dalam 10 tahun terakhir, semua negara di dunia terpaksa mendorong pembangunan ekonomi dengan suku bunga rendah. Suku bunga di Eropa dan Jepang sama-sama melayang pada suku bunga 0. Namun, mulai tahun 2022, era suku bunga rendah dalam 14 tahun terakhir telah berakhir. Pada tanggal 21 September yang lalu, The Fed mulai menaikkan kisaran target suku bunga dana federal sebesar 75 basis poin menjadi antara 3% dan 3,25%. Ini adalah kenaikan suku bunga kelima kalinya tahun ini, meningkat tajam dari terendah 0,25%. Menurut rencana The Fed, suku bunga akan dinaikkan menjadi 4% sampai 4,25% pada akhir tahun ini. Rencana untuk 2 tahun ke depan adalah menaikkan suku bunga menjadi 4,6% pada tahun 2023 dan 3,9% pada tahun 2024. Saya secara pribadi berpikir suku bunga The Fed kemungkinan besar akan mencapai 5% pada tahun 2023. Di bawah premis, The Fed menaikkan suku bunga, ekonomi global akan semakin parah memasuki winter karena biaya modal lembaga keuangan telah meningkat. Uang panas akan mengalir kembali ke Amerika Serikat.
menyebabkan semua negara ingin menukar mata uang nasional mereka menjadi dolar. Oleh karena itu, 36 bank sentral negara di dunia juga ikut menaikkan suku bunga secara bersamaan untuk melawan tekanan The Fed. Misalnya, suku bunga di Jerman adalah 0% dan suku bunga di Amerika Serikat adalah 4%. Orang Jerman pasti akan mengkonversi euro ke dolar dan pergi ke bank deposito Amerika untuk mendapatkan bunga. Akibatnya, euro akan anjlok dan dolar akan naik. Artinya, begitu The Fed menaikkan suku bunga, mata uang semua negara akan terdepresiasi. Tetapi tidak ada negara manapun yang terdepresiasi sebesar Jepang. Sayangnya, Jepang tidak bisa ikut dalam permainan ini. Sebaliknya, hanya bisa menyaksikan dirinya disembelih oleh Amerika Serikat. Karena begitu Jepang menaikkan suku bunga, Jepang akan runtuh lebih cepat. Seperti diketahui, Paman Sam telah mencetak dolar dan utang nasional semaunya tanpa batas, di mana utang nasionalnya telah menyumbang 121% dari total ekonomi Amerika. Bila dibandingkan dengan utang nasional Jepang yang menyumbang 256% dari total ekonomi, lebih dari 2 kali lipat dari Amerika Serikat. Hari ini, total utang Jepang telah mencapai 1.026 triliun yen. Cukup menakutkan memang. Karena ini setara dengan setiap orang Jepang berutang 9,91 juta yen. Dalam beberapa dekade terakhir, Jepang telah menggelumbungkan utang pemerintah secara gila-gilaan. Demi merangsang ekonomi, Jepang selalu menerapkan bunga 0%, yang berarti jika pemerintah Indonesia membeli obligasi Jepang, pemerintah Jepang dapat menerbitkan utang setiap tahun tanpa harus membayar bunga. Seandainya Jepang mengikuti The Fed menaikkan suku bunga menjadi 4%, suku bunga obligasi pemerintah juga harus dinaikkan. Jika tidak, obligasi pemerintah yang baru tidak akan dapat terjual. Akibatnya, obligasi pemerintah yang lama akan dibuang dan runtuh. Jika suku bunga dinaikkan, pemerintah Jepang harus berhadapan dengan pembayaran bunga tahunan 40 triliun yen sekaligus. Ini setara dengan membayar bunga 10% dari PDB nasionalnya. Pendapatan fiskal Jepang pada tahun 2021 hanya 106 triliun yen, tetapi 49 triliun yen dipinjam dari hutang nasional, yang berarti pendapatan sebenarnya hanya 5,7 miliar yen. Jika Jepang berani menaikkan suku bunga, maka tidak hanya akan mempersulit penerbitan obligasi negaranya di masa depan. Bahkan, operasi normal pemerintah Jepang mungkin tidak dapat dipertahankan. Ketika dunia mengikuti kenaikan suku bunga The Fed, Jepang hanya bisa menatap perusahaan atau individu Jepang mengkontroversi yen Jepang menjadi dolar Amerika dan pergi ke Amerika Serikat untuk mendapatkan pendapatan bunga. Akibatnya, tentu saja yen akan anjlok. Untungnya, Jepang masih memiliki 1,32 triliun obligasi nasional Amerika. Sehingga Jepang masih dapat menjual dolar dan membeli kembali yen untuk menunda keruntuhan yen. Mengapa Jepang memiliki banyak cadangan devisa? Dikarenakan dalam beberapa dekade terakhir, Jepang sebagai negara manufaktur utama selalu mengalami surplus. Tetapi masa indah ini akan segera berakhir. Lalu, mengapa Jepang mengalami defisit saat ini? Alasan utama karena industri elektronik terlaris Jepang di dunia telah tergeserkan oleh China, dan industri otomotif pilar Jepang telah memasuki musim dingin yang berkepanjangan. Berhubung Jepang tidak ada tata letak dalam energi baru, tahun 2022 akan merupakan tahun kehilangan tata manufaktur ekspor mobil terbesar Jepang di dunia. Alasan kedua, semua minyak dan gas alam Jepang perlu diimpor. Namun, yang menjadi masalah serius adalah Jepang memilih menjadi negara jajahan Amerika, tidak memiliki politik luar negeri yang independen. Jepang membabi buta mengikuti Amerika Serikat melawan Rusia, mengakibatkan kenaikan harga energi 27% dan kenaikan harga listrik 32% biaya produksi Jepang.
Jepang terpaksa membeli energi 30% lebih mahal di pasar internasional, berhubung depresiasi yen yang tajam sehingga tidak ada negara yang bersedia menerima yen. Ditambah, Jepang bersikeras memprovokasi kemerdekaan Taiwan untuk melawan mitra dagang terbesarnya, China, yang mendominasi volume perdagangan 2 kali lipat jauh di atas Amerika Serikat. China hanya membutuhkan 27 tahun untuk mengakhiri mitos manufaktur Jepang, atau 16 tahun untuk mengakhiri mitos mobil Jepang. 32 tahun yang lalu, Jepang masih menjadi mitos dalam industri semikonduktor, mendominasi setengah pangsa dunia di mesin litografi. Di bawah ancaman Amerika Serikat, Jepang dipaksa meninggalkan ilmu menghasilkan banyak uang ini. China yang menghadapi ancaman serupa dari Amerika Serikat tidak pernah menyerah. Justru mencapai produksi massal chip 14 nanometer baru-baru ini, 4 tahun setelah perang dagang dengan Amerika Serikat. China hari ini sangatlah beruntung, karena jika itu terjadi 80 tahun yang lalu, Jepang pasti sudah menyerang dan merampoknya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!